Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kakak Main di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mensubscribe channel ini. Hari ini kita akan mencoba menjawab soal tes karakteristik pribadi atau TKP, gambaran soal FRCPNS 2019. Berikut adalah tips menjawab soal. Buka pikiran, perbanyak wawasan, berlatih berpikir cepat, detail, logis, dan terstruktur. Jadilah pendengar yang baik. Jadilah yang pertama memberikan ide segar dalam pekerjaan. Jadilah pribadi yang aktif, jangan hanya diam dan hanya menunggu perintah atasan saja. Berikut contoh soalnya. Nomor 1. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon saya: A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. B. Mengurungkan diri mengajukan suatu ide kegiatan karena biasanya orang yang mengajukan ide akan dipilih sebagai penanggung jawab kegiatan sehingga pekerjaan saya akan bertambah banyak. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pemimpin. D. Mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan, namun tergantung situasi dan kondisi. E. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Jawabannya adalah A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. Pembahasannya, berminat mengajukan suatu ide kegiatan akan dilaksanakan meskipun nanti ide tersebut belum tentu diterima. Menunjukkan tingkat inisiatif tinggi, skor 5. Poin B, mengurungkan diri mengajukan suatu ide kegiatan karena biasanya orang yang mengajukan ide yang akan dipilih sebagai penanggung jawab kegiatan sehingga pekerjaan saya akan bertambah banyak. Ini menunjukkan sikap pasif tanpa inisiatif, skor 1. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. Ini menunjukkan sifat inisiatif kurang karena perlu paksaan dari pimpinan, skor 4. Poin D, mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan, namun tergantung situasi dan kondisi. Ini menunjukkan mengajukan ide pada dasarnya tidak pernah salah, sehingga tidak perlu terlalu banyak pertimbangan. Jika terlalu banyak pertimbangan, maka pada akhirnya tidak ada ide yang dilontarkan, skor 3. Poin E, ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa mengajukan ide pada dasarnya tidak pernah salah, sehingga tidak perlu ragu meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. Skor 2. Soal yang kedua. Pada akhir tahun kerja berjalan akan ditutup dengan acara bebas berupa outbound. Oleh karena itu, dibentuklah tim outbound untuk mengurusi segala keperluan yang perlu dipersiapkan dengan saya sebagai salah satu anggota dari tim tersebut. Agenda pertama yang kami lakukan adalah menentukan lokasi outbound. Setelah menempuh perjalanan survei ke beberapa lokasi outbound, saya mengajukan suatu usulan lokasi kepada atasan. Namun usulan tersebut menurut saya kurang tepat. Sikap saya adalah A. Merasa sangat kecewa setelah semua usaha yang telah dikeluarkan. B. Mencari alternatif usulan lokasi lain yang lebih tepat. C. Kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut, ikuti saja kemauan atasan. D. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan saya tersebut agar atasan mau menerimanya sebagai balasan yang setimpal dari usaha yang dikeluarkan. E. Ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi saya karena kendali penuh ada di atasan. Jawaban yang benar adalah B. Mencari alternatif usulan lokasi lain yang lebih tepat. Berikut pembahasannya. Poin A. Merasa sangat kecewa setelah semua usaha yang telah dikeluarkan. Kecewa adalah hal yang wajar, namun jangan sampai rasa kecewa yang berlebihan menjadikan pribadi yang suka mengeluh dan tidak memiliki inisiatif. Skor 1.
Poin B, mencari alternatif usulan lokasi lain yang lebih tepat. Menunjukkan sikap yang paling tepat, memiliki inisiatif tinggi, skor 5. Poin C, kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut, ikuti saja kemauan atasan. Kecewa adalah hal yang wajar. Masukan dari atasan sebagai orang yang lebih banyak pengalamannya perlu didengarkan. Namun, apabila hanya mengikuti tanpa ada inovasi, maka menunjukkan kurangnya inisiatif, skor 4. Poin D, saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan saya tersebut agar atasan mau menerimanya sebagai balasan yang setimpal dari usaha yang dikeluarkan. Upaya pembenaran perlu didasari atas dasar yang jelas. Namun, apabila ada upaya paksaan agar alasan dapat dibenarkan atau dapat diterima, maka hal tersebut menjadi upaya yang kurang tepat. Skor 2. Poin E, ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi saya, karena kendali penuh ada di atasan. Ditolak adalah hal yang wajar, apalagi ditolak atasan yang profesional, tentunya ada alasan yang mendasar. Perlu dipahami penolakan tersebut sebagai upaya agar Anda ada usaha untuk memperbaiki. Skor 3. Selanjutnya, aspek kreativitas kerja dan inovasi. Tips menjawab soalnya, yang pertama, berani mencoba mengerjakan suatu rutinitas dengan cara yang berbeda dari biasanya. Misalnya, pergi ke kantor dengan rute atau kendaraan berbeda. Melatih diri memikirkan suatu ide yang belum pernah terlintas dalam benak, thinking out of the box. Menyelesaikan masalah dengan cara yang optimal, lalu selalu menyiapkan rencana cadangan. Selanjutnya, memperbanyak referensi dengan membaca. Latihlah untuk bertukar ide dan gagasan dengan orang lain yang lebih ahli dan mau menerima masukan. Contoh soal. Nomor 1, pada rapat kerja yang diselenggarakan secara terbatas, saya mengajukan suatu usulan di forum rapat tersebut. Namun, usulan itu dikritisi oleh atasan saya dengan alasan usulan saya kurang tepat. Sikap saya adalah A. Merasa sangat kecewa, saya mengira kedekatan dengan atasan mampu membuat usulan saya diterima. B. Kecewa dan segera berusaha melupakan hal tersebut karena menurut saya itu hal yang memalukan. C. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. D. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. E. Usulan yang ditolak seperti itu sudah sering kali terjadi bagi saya. Jawabannya adalah D. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Pembahasannya, poin A. Merasa sangat kecewa, saya mengira kedekatan dengan atasan mampu membuat usulan saya diterima. Kecewa adalah hal yang wajar dan memanfaatkan kedekatan dengan atasan untuk alasan apapun tidak bisa dibenarkan. Skor 1. B. Kecewa dan segera berusaha melupakan hal tersebut karena menurut saya hal itu adalah memalukan. Kecewa adalah hal yang wajar sehingga sikap penolakan tersebut sewajarnya. Tidak perlu berlebihan sampai menganggap hal tersebut adalah kejadian yang memalukan. Anda perlu membebaskan diri dari perasaan-perasaan seperti itu agar muncul kreativitas dan inovasi dalam diri Anda. Skor 2. Poin C, saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. Usulan yang disampaikan tidak harus diterima oleh forum. Adanya penolakan adalah hal wajar. Mengemukakan alasan atau pembenaran atas usulan juga hal yang wajar. Namun, bersikeras agar tetap diterima adalah hal yang keliru. Sikapi penolakan tersebut dengan meningkatkan kreativitas kerja pribadi sehingga dapat menemukan suatu usulan yang inovatif, memiliki pembeda dan alasan yang mendasar dari usulan sebelumnya serta kemanfaatan yang lebih baik lagi. Skor 3. Poin D, mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Dengan mencari alternatif usulan lain, maka melatih diri untuk lebih kreatif dalam memunculkan inovasi. Skor 5. E. Usulan yang ditolak seperti itu sudah sering kali terjadi bagi saya. Perlu disikapi bahwa penolakan adalah ujian agar Anda lebih kreatif lagi dalam memberikan usulan yang inovatif. Skor 4. Nomor 2.
Ketika sedang melakukan acara outbound, sebelum dimulai acara, biasanya pelatih memberikan arahan. Saat pemberian arahan tersebut, tampak dengan jelas tali sepatu pelatih lepas dari ikatannya. Hal ini sangat mengganggu jalannya pengarahan. Namun, setelah ditunggu beberapa saat, tampaknya tak ada yang berani memberitahu pelatih mengenai hal tersebut. Sikap saya sebaiknya adalah A. Menuliskan pesan ke secari kertas dan memberikannya kepada pelatih mengenai hal tersebut. B. Terpaksa mengingatkan karena peserta yang lain tak ada yang bertindak. C. Meskipun hal itu mengganggu konsentrasi saya saat mendengarkan arahan pelatih, saya tidak mau mengambil resiko dengan memberitahunya karena bisa jadi yang terganggu hanya saya saja, sedangkan peserta outbound lainnya tidak terganggu, sambil berharap ada peserta lain yang mengingatkannya sebelum saya. D. Tidak memberitahu dengan alasan bisa saja pelatih tersinggung jika diingatkan hal-hal yang kecil. E. Mengawasi pelatih. Jika mulai terlihat terganggu saat jalan, baru saya beritahu bahwa tadi tali sepatunya longgar, sambil mengingatkan beliau agar lebih hati-hati lagi. Jawaban yang benar adalah A. Menuliskan pesan ke secari kertas dan memberikannya ke pelatih mengenai hal tersebut. Berikut pembahasannya. Poin A. Menuliskan pesan ke secari kertas dan memberikannya ke pelatih mengenai hal tersebut. Menunjukkan cara mengingatkan yang kreatif, yaitu meminimalisir yang diingatkan menjadi tersinggung, malu, atau dipermalukan di depan umum. Skor 5. Poin B. Terpaksa mengingatkan karena peserta yang lain tidak ada yang bertindak. Semestinya mengingatkan tidak perlu ada rasa keterpaksaan. Skor 4. Poin C. Meskipun hal itu mengganggu konsentrasi saya saat mendengarkan arahan pelatih, saya tidak mau mengambil resiko dengan memberitahunya, karena bisa jadi yang terganggu hanya saya saja, sedangkan peserta outbound lainnya tidak terganggu, sambil berharap ada peserta lain yang mengingatkannya sebelum saya. Merupakan tindakan yang kurang berani dan tidak kreatif, karena menunggu orang lain yang memulai terlebih dahulu. Skor 2. Poin D. Tidak memberitahu dengan alasan bisa saja pelatih tersinggung jika diingatkan hal-hal yang kecil. Merupakan tindakan pembiaran. Skor 1. Poin E. Mengawasi pelatih. Jika mulai terlihat terganggu saat jalan, baru saya memberitahu bahwa tadi tali sepatunya longgar, sambil mengingatkan beliau agar lebih hati-hati lagi. Cara yang kreatif namun kurang tepat karena mesti menunggu dulu baru ada tindakan. Skor 3. Oke, sekian dulu contoh soal pada video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share ke teman-temanmu.